Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini mekanisme spastisitas pada pasca stroke. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas bagaimana mekanisme munculnya spastisitas pada pasien pasca stroke. Diharapkan nanti mahasiswa setelah mengetahui seperti apa mekanisme munculnya spastisitas pada pasien pasca stroke, diharapkan ketika nanti praktek, ketika memberikan intervensi, maka setiap intervensi yang diberikan pada pasien pasca stroke ini mempunyai makna. Kira-kira kalau saya berikan stretching, saya berikan gerakan pasif, kira-kira apa yang terjadi pada sistem saraf pusatnya. Sehingga setiap intervensi yang kita berikan ini mempunyai makna. Oke, kita lanjut. Untuk pendahuluan, inervasi saraf motorik pada otot akan menimbulkan kontraksi otot untuk menggerakkan segmen atau menjaga ketegangan otot. Tentu saja otot kita mampu untuk berkontraksi dikarenakan adanya inervasi dari saraf motorik. Nah, sehingga otot kita ini bisa kontraksi jika mendapatkan inervasi dari saraf motoris. Ada saraf pusat atau upper motor neuron, ada saraf tepi atau lower motor neuron. Pada saraf pusat ini, pada korteks, khususnya pada korteks lapis 5, di sana ada sel motorik besar. Ada sel motorik besar yang berbentuk piramid. Nah, sel motorik besar pada korteks, yakni pada lapis kelima. Dari sel piramid atau sel motorik piramid besar pada korteks lapis 5 ini kemudian terjulur saraf dari korteks menuju ke spinal. Serabut saraf yang turun dari atas ke bawah atau nanti ada yang dari bawah ke atas ini dinamakan sebagai traktus. Perjalanan serabut saraf di saraf pusat yang perjalanannya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah ini dinamakan traktus. Ada juga nanti serabut saraf yang berjalan dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan atau depan ke belakang, itu disebut sebagai serabut saraf asosiasi. Kemudian ada juga serabut saraf yang berjalan dari sebelah kiri menuju sebelah kanan menuju sebelah kiri, disebut sebagai serabut saraf komisura. Sehingga ini hanya penamaan ya. Sehingga ketika serabut sarafnya ini dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dinamakan sebagai traktus. Nah, kembali lagi, dari sel motorik besar pada korteks lapis 5 yang berbentuk segitiga, berbentuk piramid, disebut sebagai sel batch nantinya. Ini ada serabut saraf yang turun dari korteks kemudian menuju ke spinal. Selanjutnya dari spinal akan bersambung dengan serabut saraf tepi atau lower motor neuron. Jadi traktus ini serabut saraf pusat sampai ke spinal cord, kemudian bersambung dengan serabut saraf tepi. Serabut saraf tepi kemudian dia menuju ke otot. Sehingga aksi potensial atau aktivitas listrik, aktivitas elektrokimia dimulai
dari korteks lapis 5 tadi ya, kemudian terjadi transmisi, terjadi hantaran dari aksi potensial aktivitas elektrokimia terus menuju ke spinal cord, yang kemudian dilanjutkan aktivitas elektrisnya ini dari sistem saraf pusat menuju ke sistem saraf tepi. Aktivitas elektris ini kemudian sampai ke otot, sehingga ototnya akan terjadi kontraksi. Pada saraf tepi nanti kita akan mengenal ada saraf tepi ini ada dua nanti. Ada saraf tepi motoris ini ya. Ada yang alfa motor dan ada juga yang gamma motor. Ada alfa motor dan ada juga yang gamma motor. Ini sama-sama saraf tepi. Alfa motor ini nanti menginervasi serabut otot bagian luar atau menginervasi ekstrafusal. Sedangkan gamma motor ini adalah serabut saraf motoris yang menginervasi serabut otot bagian dalam atau intrafusal. Kalau alfa motor menginervasi serabut otot bagian luar ekstrafusal, kalau gamma motor menginervasi serabut otot bagian dalam atau intrafusal. Selanjutnya, inti sel saraf motorik di korteks cerebrum. Nah, ini tadi ada lapis 5. Ini ada sel motorik besar, yaitu sel Bates berbentuk piramidal besar. Ada juga pada lapis 6 ini juga ada sel-sel saraf motorik, tapi selnya kecil-kecil dibandingkan yang di lapis 5. Selanjutnya, sel motorik tidak hanya berada pada korteks otak besar, tapi juga ada di brainstem. Ada di brainstem. Contohnya apa? Contohnya sel-sel motoris dari saraf kranial. Nah, itu juga ada di brainstem. Nanti juga dibahas ada sel-sel motoris pada brainstem seperti retikularis, nukleus retikularis. Kemudian ada vestibular, itu juga ada di brainstem. Kemudian pada spinal cord ini juga ada sel-sel saraf motorik. Ada inti sel saraf motorik. Nah, ini contohnya. Ini yang kecil ini ya. Ada sekumpulan sel-sel kecil-kecil seperti ini di bagian depan. Sel-sel dari saraf motorik berkumpul di bagian depan sini. Nah, ini depan, ini belakang. Berkumpul di bagian depan. Karena dia berkumpul di bagian depan, dinamakan sebagai anterior horn cell. Banyak sel yang berkumpul di tanduk depan. Sel apa itu? Sel motoris. Di tanduk belakang ini juga ada yang ngumpul, sel-sel sarafnya. Tapi di sini yang mengumpul di belakang ini adalah sel-sel saraf sensoris. Oke, selanjutnya gangguan aktivitas sel saraf motorik, misal karena gangguan suplai darah ke otak, dapat menyebabkan berhentinya aktivitas elektris sel saraf motorik jika suplai darahnya kurang dari 20 mili per 100 gram per menit. Nah, pada stroke terjadi gangguan suplai darah ke otak, cerebrovascular accident. Berkurangnya suplai darah ke otak ini akan mengganggu aktivitas dari sel-sel saraf di otak. Sel-sel saraf di otak ini aktivitasnya seperti apa? Ya, aktivitas elektrokimia, aktivitas elektris. Praktis, ketika suplai darahnya berkurang, maka aktivitas sel-sel saraf di otak, aktivitas elektris akan menurun, bahkan berhenti. Ketika suplai darahnya kurang dari 20 mili per 100 gram per menit. Normalnya berapa, Pak? Normalnya antara 50 sampai 60 mili kalau tidak salah. Selanjutnya, sel saraf motorik nekrosis atau mati ketika
suplai darah di otak, suplai darah ke otak kurang dari 10 mili per 100 gram per menit. Ketika cuma kurang dari 20 ini dia hanya hanya berhenti aktivitas elektrisnya, aktivitas sel sarafnya berhenti, alias aktivitas elektrisnya berhenti. Sedangkan ketika lebih kurang lagi, kurang dari 10 mili, maka sel saraf ini akan nekrosis. Sel saraf akan mati. Sel saraf ini kalau sudah mati nggak bisa hidup lagi. Kalau cuma hanya berhenti aktivitasnya, ya kita istilahkan seperti pingsan. Kalau pingsan kan berarti kan belum mati ya, masih bisa sadar lagi. Asalkan segera suplai darahnya diperbaiki. Nah, tapi kalau sudah mati, mau diperbaiki suplai darahnya sama saja. Tidak bisa menghidupkan sel saraf motorik di otak yang sudah mati. Sehingga stroke ini memang perlu penanganan yang cepat. Memerlukan penanganan yang cepat, memerlukan pertolongan yang cepat. Karena ketika tidak ditolong, maka semakin luaslah daerah yang akan sel-sel saraf di otaknya ini akan mati. Sehingga harus cepat ditolong, harus cepat diperbaiki suplai darah ke otaknya agar tidak banyak sel-sel saraf di otak ini yang kemudian mati. Karena kalau sudah mati, maka tidak bisa lagi dihidupkan lagi sel-sel saraf ini, kecuali kalau dia cuma pingsan saja, misalnya seperti ini, aktivitas elektrisnya berhenti tapi belum mati, hanya pingsan. Ini masih bisa ditolongi, masih bisa ditolong. Dengan apa? Dengan cara memperbaiki suplai darahnya, sehingga sel saraf ini bisa hidup lagi. Kalau tidak ditolong ya bisa mati, bisa nekrosis sel saraf ini. Sehingga sangat urgent, sangat penting untuk segera melarikan pasien stroke untuk mendapatkan penanganan, untuk mendapatkan pertolongan medis. Lama mendapatkan pertolongan, maka banyak sel-sel yang tadinya pingsan kemudian dia bisa menjadi mati karena terlambatnya pertolongan. Oke. Selanjutnya pada stroke nanti kita akan mengenal adanya area umbra dan penumbra. Kalau kita lihat di sini, ini ada otak, kemudian ada daerah yang warnanya abu-abu, dan ada daerah yang warnanya hitam. Kalau daerah yang warnanya hitam, ini berarti sudah terjadi nekrosis, alias suplai darahnya kurang dari 10 mili per 100 gram per menit. Sedangkan ketika warnanya masih abu-abu, seperti ini, di pinggirnya ini sel-sel saraf motoriknya masih hidup, tapi tidak beraktivitas. Tidak ada aktivitas elektris, karena suplai darahnya berkurang. Pada area yang berwarna abu-abu ini disebut sebagai area penumbra, sedangkan pada area yang hitam ini disebut sebagai area umbra. Kalau tidak segera mendapatkan pertolongan, maka area penumbra ini bisa pingsan lama yang kemudian bisa menuju ke nekrosis, kematian dari sel-sel saraf motorik di otak. Sehingga sangat diperlukan sekali pasien yang terkena serangan stroke segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Oke, kemudian pasien stroke ini sering menunjukkan gangguan motoris. Gangguan motoris. Ketika terjadi gangguan motoris, maka akan diikuti dengan perkembangan atau perbaikan motoris.
bagaimana jaringan tubuh kita ketika ketika jaringan tubuh kita cedera, maka akan diiringi dengan fase kejadian perbaikan jaringan. Ada fase cedera jaringan, terjadi degenerasi jaringan. Kemudian juga ada fase yang mengikutinya adalah fase perbaikan jaringan atau regenerasi jaringan. Nah, itu tubuh kita mempunyai kemampuan seperti itu. Sehingga ketika terjadi gangguan atau kerusakan pada korteks otak besar, maka juga ada fase regenerasinya, ada fase perbaikannya, di mana pada fase perbaikan ini akan ditunjukkan dengan adanya kemampuan motoris, ditunjukkan dengan adanya kemampuan motoris. Jadi ada perkembangan motorisnya pada pasien stroke. Nah, ini contohnya ketika terjadi kerusakan sel saraf di korteks, maka tadi kan sel saraf tersebut akan berhenti aktivitas elektrisnya ya. Nah, ketika aktivitas elektrisnya berhenti ketika serangan, maka akan menunjukkan tanda gejala flaccidity. Flaccidity ini melemahnya tonus otot, atau bahkan tidak ada tonus otot, ototnya layu, ototnya tidak ada ketegangan. Itu flaccidity. Kapan itu? Ketika terjadi serangan stroke. Suplai darah ke otak berkurang, kemudian sel saraf motorik di korteks aktivitasnya menurun, bahkan hilang, tadi yang pingsan tadi. Ketika suplai darahnya kurang dari 20 mili per 100 gram per menit. Ketika sel saraf ini aktivitas elektrisnya hilang, maka aktivitas elektris pada otot juga akan hilang. Ketegangan otot akan hilang, sehingga ototnya menjadi layu, ototnya menjadi lemes, tidak ada tonusnya. Nah, ini disebut sebagai fase pertama, yakni flaccidity atau flacciditas. Selanjutnya, fase yang kedua adalah sinergi somspasticity. Otot mulai menegang, otot mulai mendapatkan kembali ketegangannya, otot mulai beraktivitas. Nah, ketika otot mulai mendapatkan ketegangannya, mulai menegang, maka ini mengindikasikan bahwa saraf motorik di korteks ini mulai aktif. Saraf motorik di korteks mulai aktif. Yang tadinya kekurangan suplai darah, ada fase degenerasi. Kemudian ada fase recovery, perbaikan. Tadi sel-sel saraf yang pingsan, kemudian karena kurang suplai darah, maka ketika suplai darahnya diperbaiki, sel saraf di otak ini mulai sadar kembali, sehingga aktivitas elektrisnya mulai ada. Ditunjukkan dengan mulai munculnya tonus, mulai munculnya ketegangan otot. Ini pada fase kedua, mulai muncul ketegangan otot, kemudian diikuti dengan adanya sedikit spastisitas. Ada sedikit spastisitas. Ada ketegangan otot yang diikuti spastisitas. Apa itu spastisitas? Nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Kemudian perkembangan motoriknya setelah flaccidity, kemudian menuju ke fase kedua, mulai muncul ketegangan otot diikuti dengan spastisitas. Kemudian perkembangan selanjutnya dari fase kedua menuju ke fase yang ketiga, marked spasticity. Ototnya semakin menegang dan spastisitasnya mulai nyata. Ototnya mulai sangat menegang ya. Ototnya sudah menegang kuat dan diikuti dengan spastisitas yang nyata. Spastisitasnya semakin jelas. Nah, ini perkembangan motorik yang ketiga. Nah, selanjutnya perkembangannya
menuju dari fase ketiga menuju ke fase yang keempat. Out of synergy, less spasticity. Ketika memasuki fase yang keempat, maka abnormal sinergis atau ketegangan otot yang abnormal ini mulai menurun, dan spastisitasnya ini juga mulai menurun. Kalau di sini tadi nyata ya, spastisitasnya terlihat nyata, sekarang sudah mulai menurun. Ini perkembangan motorisnya. Kemudian berlanjut pada fase yang kelima, pasien ini mulai bisa selective control of movement. Sudah mulai bisa mengontrol gerakan. Sudah bisa melakukan kontrol gerakan. Gerakannya menjadi selektif. Kemudian pada fase yang keenam, ini gerakannya sudah terkoordinasi. Sudah bisa melakukan gerakan-gerakan koordinasi. Pada fase ke-6 ini sudah kembali ke normal. Jadi perkembangan motoris pasien stroke dimulai dari fase 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah kembali ke normal. Nah, banyak pasien stroke yang kemudian perkembangan motorisnya, terhenti sampai di sini. Nah, terhenti hanya sampai fase yang ketiga, tidak bisa belum mampu untuk melanjutkan perkembangan motoris ke fase selanjutnya. Terhenti di fase 3, ini sebagian besar. Nah, sehingga tugas fisioterapi apa? Tugas fisioterapi adalah melanjutkan perkembangan motorisnya. Nah, dari fase 3 kalau terhenti di sini ya dari fase 3 kita lanjutkan perkembangan motorisnya menuju ke fase 4, 5 dan 6. Nah, membantu pasien untuk meneruskan perbaikan motorisnya. Fase perbaikan motorisnya. Dengan cara apa, Pak? Ya, dengan cara latihan. Nanti banyak sekali bentuk-bentuk metode yang khusus digunakan pada pasien stroke. Yang tujuannya adalah untuk melanjutkan perkembangan dari perbaikan motoris. Oke, selanjutnya ini gangguan upper motor neuron. Ini kan gangguan pada sistem saraf pusat, seperti pada stroke ini ya. Nah, dikatakan di sini spastisitas merupakan salah satu gejala upper motor neuron syndrome. Spastisitas ini merupakan salah satu dari tanda gejala yang ditampilkan pasien yang mengalami gangguan upper motor neuron. Contohnya di sini adalah stroke, di mana spastisitas ini dia mempunyai karakteristik velocity dependent. Karakteristik dari spastisitas ini adalah velocity dependent, sangat bergantung dengan kecepatan. Kecepatan apa? Kecepatan otot untuk meregang atau kecepatan otot untuk terulur. Semakin ototnya semakin cepat terulur, misal kita lakukan gerakan pasif yang cepat untuk mengulur otot yang spastis, maka semakin cepat kita menggerakkan segmen, maka semakin tinggi kontraksinya. Sehingga kalau misal spastis pada otot bicep, nah bicep ini kan terulur ketika dilakukan gerakan ekstensi ya. Nah, ketika dilakukan gerakan ekstensi, bicepnya akan memanjang. Nah, ketika gerakan ekstensinya ini kita lakukan dengan cepat, semakin cepat maka akan semakin tinggi kontraksi bicepnya. Nah, semakin cepat kita regangkan atau kita ulur bicepnya, maka bicep ini akan semakin tinggi kontraksinya, sehingga akan melawan dari gerakan pasif yang kita lakukan. Nah, sehingga ketika melakukan stretching pada pasien stroke ini harus dilakukan pelan-pelan. Jangan cepat-cepat. Kalau cepat-cepat maka akan membangkitkan spastisitasnya. Kontraksi otot yang spastis ini akan lebih tinggi, susah untuk diulur. Nah, sehingga nanti kalau menjumpai pasien stroke ada ototnya yang spastis, maka untuk mengulur otot yang spastis tersebut
harus dilakukan secara pelan-pelan, dilakukan secara gentle, karena spastis ini sangat berkaitan dengan kecepatan terulurnya. Semakin cepat kita mengulur otot spastis, maka otot spastis tersebut akan semakin tinggi kontraksinya, sehingga otot tidak bisa diulur karena kontraksi. Oke, selanjutnya meningkatnya tahanan saat dilakukan penguluran otot secara pasif. Nah, tadi ya, ketika spastis ototnya kontraksi kuat, tidak disadari, ini tidak diperintah. Spastis ini tidak disadari ya, tidak diperintah oleh korteks ya, tidak dibuat-buat oleh pasien. Jadi spastis ini karena arkus refleks pada spinalnya meningkat. Spastis pada pasien stroke ini tidak diperintah oleh korteks, sehingga karena tidak diperintah oleh korteks, maka kalau kita suruh pasiennya, Pak, rileks Pak, ototnya jangan tegang-tegang, ya nggak bisa, karena spastis ini tidak diperintah oleh korteks. Spastis ini diakibatkan oleh gangguan pada supraspinal yang mempengaruhi arkus refleks pada tingkat spinal ini meningkat, sehingga tidak disadari arkus refleksnya. Nah, kemudian disebabkan oleh meningkatnya arkus refleks spinal. Nah, tadi sudah ya. Di kejadian spastisitas ini karena adanya masalah atau gangguan integrasi pada supraspinal. Pada supraspinal adanya gangguan inhibisi. Nah, ini yang lebih spesifik. Gangguan inhibisi pada tingkat supraspinal. Karena adanya gangguan inhibisi pada tingkat supraspinal akan mengakibatkan meningkatnya arkus refleks pada tingkat spinal. Meningkatnya arkus refleks pada tingkat spinal akan menyebabkan hipertonus, tonus otot menjadi meningkat. Inilah yang kemudian melatar belakangi munculnya spastisitas. Selanjutnya, tanda positif atau positive sign pada gangguan upper motor neuron pada gangguan sistem saraf pusat meliputi, ini tanda gejalanya, tanda gejala positif dari gangguan upper motor neuron, tanda gejala positif dari gangguan sistem saraf pusat adalah meningkatnya stretch reflex, karena arkus refleksnya meningkat tadi ya, meningkatnya stretch reflex. Ketika dilakukan stretch, maka seketika akan terjadi kontraksi pada otot yang terstretch tadi. Contohnya yang paling gampang adalah dengan melakukan refleks deep tendon reflex pada tendon patella. Ketika dipukul dengan hammer untuk pemeriksaan refleks, maka seketika akan terjadi gerakan ekstensi lutut. Gerakan ekstensi lututnya ini berlebih atau hiperrefleks jika dibandingkan dengan sisi yang sehat. Kemudian tanda gejala lagi adalah hipertonia, tonusnya menjadi meningkat dibandingkan dengan tonus sisi yang sehat. Muncul klonus. Kemudian cutaneous reflex Babinski, munculnya refleks primitif seperti refleks Babinski mulai muncul. Kemudian mass synergy pattern, munculnya abnormal pola sinergis. Mengapa muncul abnormal pola sinergis? Karena ada beberapa otot, khususnya otot-otot anti gravity, ini terjadi spastis, sehingga memunculkan pola abnormal sinergis. Pola abnormal sinergis, di mana otot-otot anti gravity-nya menegang lebih tinggi. Contoh otot anti gravity pada kaki, pada tungkai bawah adalah extensor. Dengan extensor kita bisa melawan gaya gravitasi untuk berdiri. Nah, itu otot anti gravitasi. Otot anti gravitasinya spastis, menegang terus-menerus. Begitu juga pada otot ekstremitas atasnya. Yang melawan gravitasi kan flexor ya, kalau ekstremitas atas. Kalau ekstremitas bawah kan ekstensi. Nah, otot-otot pada ekstremitas
atas yang melawan gaya gravitasi ini adalah otot flexor. Otot flexornya ini spastis. Nah, sehingga ketika otot tungkai bawahnya spastis pada otot ekstensornya dan otot dari ekstremitas atas spastis pada otot fleksornya, kira-kira ketika terjadi seperti itu sikap posturnya seperti apa? Pasti berbeda dengan sikap postur pada orang normal. Nah, sikap postur yang tidak normal tadi disebut sebagai abnormal sinergis. Pola abnormal sinergis. Gangguan pada sistem saraf pusat, gangguan pada upper motor neuron syndrome ini tidak hanya memunculkan tanda gejala positif, tetapi juga ada tanda gejala negatif. Ada tanda gejala negatif. Tanda gejalanya seperti apa? Contohnya hipotonia, tonusnya menurun. Nah, tadi katanya tonusnya meningkat, Pak. Yang meningkat tadi tonus otot-otot anti gravity. Kalau pada tangan tadi contohkan otot flexor. Kalau hipotonia berarti ini otot ekstensornya. Nah, jadi ada otot yang hipertonus pada otot fleksornya ekstremitas atas dan ada otot yang hipotonus, tonusnya menurun pada otot ekstensornya. Kemudian tanda gejalanya lagi adalah paresis, kelemahan dalam melakukan kontraksi atau melakukan gerakan. Kemudian mudah lelah. Kemudian hilangnya gerakan terampil, hilangnya gerakan fine motor, tidak bisa memegang pulpen, tidak bisa meraih handphone, tidak bisa menulis, tidak bisa membuka tutup botol, tidak bisa memegang gelas, tidak bisa memegang sendok untuk makan, hilangnya gerakan terampil. Gerakan terampil ini dilakukan oleh siapa? Oleh ekstremitas atas paling banyak dibandingkan ekstremitas bawah. Aktivitas fungsional ini akan banyak dilakukan oleh ekstremitas atas, tidak ekstremitas bawah. Silahkan ambil contoh. Makan ekstremitas atas, pada tangan ya. Minum ekstremitas atas, mandi ekstremitas atas, pakai baju pakai ekstremitas atas, menyisir rambut pakai sepatu ekstremitas atas. Aktivitas fungsional ini sangat banyak dilakukan oleh ekstremitas atas. Nah, sehingga ketika muncul gangguan pada ekstremitas atasnya tidak bisa lagi melakukan gerakan terampil, maka pasti pasien ini akan sangat tergantung dengan orang di sekitarnya, alias level kemandiriannya menurun, level ketergantungannya semakin meningkat. Selanjutnya, bukti dari penelitian menjelaskan spastisitas pada stroke diakibatkan oleh gangguan pada tingkat supraspinal. Nah, sudah saya singgung ya, bahwa spastisitas ini atau gangguan motoris pada pasien stroke ini diakibatkan oleh adanya gangguan inhibisi. Gangguan inhibisi. Inhibisi itu gangguan untuk menghambat. Gangguan inhibisi pada tingkat supraspinal. Gangguan inhibisi pada tingkat supraspinal ini kemudian akan meningkatkan arkus refleks pada tingkat spinal. Saya ulangi, gangguan inhibisi pada tingkat supraspinal ini mengakibatkan meningkatnya refleks pada tingkat spinal, tingkat di bawahnya. Meningkatnya arkus refleks pada tingkat spinal akan menyebabkan tanda gejala positif seperti ini. Oke, kemudian positive sign and negative sign of upper motor neuron syndrome. Ini tanda gejala positif dan negatif tadi ya. Ini tanda gejala positif dan negatif pada gangguan upper motor neuron, pada gangguan sistem saraf pusat. Nah, dikatakan di sini
tidak seimbangnya aktivitas ekstrapiramidal. Nah, tidak seimbangnya aktivitas ekstrapiramidal. Nanti saya terangkan ekstrapiramidal itu apa. Tidak seimbangnya aktivitas ekstrapiramidal, yakni retikulospinal, vestibulospinal, diakibatkan oleh tidak adanya inhibisi pada tingkat supraspinal. Pada kondisi normal, ekstrapiramidal, retikulospinal, dan vestibulospinal ini seimbang aktivitasnya karena adanya inhibisi dari supraspinal. Ketika ekstrapiramidal ini aktivitasnya tidak seimbang, ini ternyata diakibatkan oleh tidak adanya inhibisi pada tingkat supraspinal. Tidak adanya inhibisi pada tingkat supraspinal, maka aktivitas retikulospinal dan vestibulospinal ini akan terganggu, tidak seimbang, sehingga akan menghasilkan tanda positif atau positive sign pada gangguan sistem saraf pusat. Nah, selanjutnya terganggunya traktus piramidal. Tadi ada ekstrapiramidal ya. Nah, terganggunya traktus piramidal, yakni kortikospinal, ini yang kemudian menyebabkan negatif sign atau tanda negatif pada gangguan sistem saraf pusat. Nah, sehingga ketika terjadi gangguan sistem saraf pusat, misal stroke, maka akan menampilkan tanda gejala positif sign dari gangguan upper motor neuron atau positif sign, tanda positif dari gangguan sistem saraf pusat, dan ada tanda gejala atau gangguan tanda gejala negatif. Ada negatif sign dari gangguan upper motor neuron. Ada positif dan negatif. Mengapa terjadi tanda positif atau positif sign pada gangguan upper motor neuron? Karena hilangnya inhibisi pada tingkat supraspinal. Hilangnya inhibisi pada tingkat supraspinal akan menjadikan atau akan mengakibatkan aktivitas retikulospinal dan aktivitas vestibulospinal ini menjadi tidak seimbang, menjadi tidak serasi. Sedangkan munculnya tanda negatif pada gangguan upper motor neuron ini diakibatkan oleh adanya kerusakan pada CST, kerusakan pada korteks dan CST. Kerusakan pada korteks dan CST. CST ini adalah corticospinal tract. Nanti saya akan terangkan seperti apa itu corticospinal tract, apa itu retikulospinal, apa itu vestibulospinal, nanti pada slide selanjutnya. Nah, gangguan negatif tanda negatif pada upper motor neuron, gangguan upper motor neuron ini akan menyebabkan hemiparesis, kelemahan otot. Kemudian tanda positif dari gangguan upper motor neuron adalah seperti terganggunya otot-otot sinergis, terganggunya locomotion, untuk jalan, kemampuan berjalannya akan terganggu. Sinergic posturnya terjadi abnormal sinergis. Dynamic tonusnya jadi tidak baik kontrolnya karena spastis ya. Spastik, sinergistik, coupling, spastis. Gangguan atau tanda positif pada gangguan upper motor neuron ini akan menyebabkan salah satunya adalah spastisitas. Sehingga mekanisme spastisitas ini adalah pertama, hilangnya inhibisi pada tingkat supraspinal mengakibatkan aktivitas retikulospinal dan vestibulospinal tidak seimbang. Akibat dari hilangnya inhibisi pada tingkat supraspinal ini yang kemudian mengakibatkan retikulospinal dan vestibulospinal ini aktivitasnya tidak seimbang, kemudian mengakibatkan arkus refleks pada tingkat spinal ini menjadi meningkat.
meningkatnya arkus refleks pada tingkat spinal ini akan mengakibatkan munculnya hipertonus, hiperrefleks, spastisitas. Praktis, ketika ada negatif sign, ada positif sign, ada tanda negatif gangguan upper motor neuron, ada tanda positif gangguan dari upper motor neuron, ini akan menyebabkan gangguan-gangguan yang lain seperti gangguan berjalan, gangguan melakukan aktivitas fungsional yang lain. Nah, oke.